Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah rahmatan wasi'ah bi ijtima'il juyusil islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah wa anna Allah subhanahu wa ta'ala wa anna lillahi subhanahu wa ta'ala kursiyan kama qala azza wa jalla wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa kama ja'at bil ahadits anna Allah subhanahu wa ta'ala yad'u kursiyahu yaumal qiyamah li faslil qada. Akmil. Wa qala al-mujahid kanu yaquluna mas samawati wal ardu fil kursiyyi illa ka halqatin mulqatin fi falatin minal ard wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yarahu awliya'uhu bil ma'adi bi absarihim la yudamuna fi ru'yatih kama qala azza wa jalla fi kitabih wa ala lisani nabiyyih wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah ila rabbiha nazirah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qouli azza wa jalla fi qoulillahi azza wa jalla lillazina ahsanul husna wa ziyadah huwa an-nazru ila wajhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik. Allahumma ya azizi wahhab. Para ikhwah akhwat fillah, kita lanjutkan perkataan Al-Imam Malik As-Saghir, ya, Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani, ketika menjelaskan bagaimana konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah dia menjelaskan tentang kursi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kursi yang begitu luas, dan telah kita sebutkan kursi dalam bahasa Arab adalah maudhi'u qadamil malik, tempat raja meletakkan kakinya. Secara bahasa itu kursi. Betapa luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah mengatakan wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Kursi Allah begitu luas, meliputi luasnya langit dan bumi. Terdapat dalam hadis-hadis Allah Subhanahu wa taala meletakkan kursinya di hari kiamat untuk memulai persidangan. Berkata Mujahid, kanu yaquluna ma fis samawati wal ardi fil kursiyyi illa ka halaqatin mulqatin fil ard fi falatin min ard. Tidaklah, kata Mujahid rahimahullah, tidaklah perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagaikan perbandingan lempengan logam dicampakkan di tanah padang pasir yang begitu luas. Lempengan itulah langit dan bumi, padang pasir itulah kursi Allah. Berkata, ya, kembali beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan, Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani, wa anna Allah subhanahu yarahu awliya'uhu fil ma'ad, bahwasanya Allah kelak akan dilihat oleh wali-walinya di hari berbangkit, bi absarihim, dengan mata-mata kepala mereka. Allahu Akbar. Sekarang Allah gaib. Yang kita sembah sekarang gaib bagi kita, tak terlihat. Yang kita bisa lihat dan rasakan adalah keberadaannya, kasih sayangnya, limpahan nikmatnya, cucuran berbagai macam karunia-Nya yang melimpah ruah kepada kita. Alamnya yang terbentang, langitnya yang tinggi, gunungnya yang kekar, lautan yang dalam, luas. Itu yang dapat kita rasakan, menunjukkan besarnya Dia Jalla fi'ula. Namun akan datang masanya kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita nanti di hari kiamat, di hari berbangkit. Adapun sekarang tak kuasa kita melihatnya. Musa mencoba, Musa tak sanggup. Allah menyingkap cahayanya, yang mana Allah dihijabi dengan cahaya, ya, sehingga terlihatlah oleh gunung Tursina. Allah ketika menyingkap cahayanya, hancurlah gunung Tursina. Bagaimana pula dengan kita?
Alangkah bedanya antara alam akhirat dengan alam dunia ini. Tak akan pernah dapat disamakan sedikit pun. Ya, kita di dunia tak makan satu tahun mati binasa. Kita menunggu di padang mahsyar tak makan tak minum 50.000 tahun. Subhanallah, jika dihitung dengan hari-hari di dunia ini, kita sanggup. Ya, berdiri dari pagi sampai sore sampai besok kita tak sanggup. Di padang mahsyar beratus tahun, beribu tahun kita akan sanggup. Maka kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita. Inilah kerinduan orang-orang beriman, berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, yang membuat mereka terhibur dengan penderitaan hidup di dunia ini. Mereka meyakini dunia hanyalah sementara, persinggahan, tak lama masanya akan mereka bertolak meninggalkan dunia yang sempit ini menuju alam akhirat yang luas, berjumpa dengan kekasih hati mereka Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah tidak mengharamkan kita untuk melihat wajahnya yang mulia Jalla fi'ula. La yudhamuna fi ru'yatihi, mereka tak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah. Bagaimana Allah Jalla fi'ula mengatakan di atas lisan nabinya, wujuhun yawma idzin nadhiratun, wajah pada saat itu begitu bercahaya terang benderang. Wajah hamba-hambanya yang beriman, wali-walinya. Kapan? Ila rabbiha nadhiratun, ketika melihat kepada Tuhannya. Berkata Rasulullah ketika menafsirkan firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan kebaikan ada bagi mereka kampung yang baik, surga dan tambahan kenikmatan. Kata Rasulullah, tambahan kenikmatan di surga adalah an-nadharu ila wajhihil karim, melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Inilah kenikmatan yang paling dahsyat, melebihi kenikmatan surga. Ini keyakinan kita ahlu sunnah. Ahlu kalam, tak ada satupun mazhab ahlu kalam yang menerima logika mereka Allah bisa dilihat. Tak ada. Tidak Asy'ariyah, tidak Maturiyah, apalagi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Akal mereka mengatakan kalau Allah bisa dilihat berarti ada dalam satu jihad. Sementara jihad adalah makhluk. Arah itu makhluk sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa dilihat berarti Allah ada pada satu arah. Arah makhluk. Berarti Allah diliputi dengan arah, berarti dia makhluk. Inilah akal-akalan orang ahlu kalam. Kita memuji Allah atas limpahan karunia-Nya. Tak tersesat kita mengikuti akidah ahlul kalam yang menolak kalamullah Jalla fi'ulah. Kata mereka mustahil Allah dilihat. Mustahil. Kalau dilihat berarti Allah itu makhluk. Ya. Begitulah perkataan mereka. Kita menerima firman Allah. Kita menerima sabda Rasulullah SAW. Inilah kenikmatan yang terindah yang nanti akan kita dapatkan. Mereka ahlu kalam semoga tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah, murid Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ketika menafsirkan ayat kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak, sungguh mereka pada hari itu Tuhan mereka akan terhijab. Imam Syafi'i mengatakan tatkala Allah terhijab dari penglihatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka kebalikannya Allah akan terlihat dengan hamba-hambanya atau oleh hamba-hambanya yang beriman. Syafi'i mengakunya bermadzhab Syafi'i, tapi akidah Syafi'i dia campakkan jauh-jauh, hanya mengambil fikihnya. Ya, subhanallah. Padahal akidah adalah merupakan pondasi dasar. Kalau Syafi'i diambil fikihnya, akidah ditolak, berarti dianggap akidah Syafi'i masalah, sesat. Subhanallah. Ya subhanallah, begitulah kalau andai kata akal dijadikan sebagai tujuan. Ya, apa yang dianggapnya benar, dia katakan benar. Apa yang salah, meskipun wahyu akan dipelintirnya semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam, tafadhal Syekh. وأنه يكلم عباده يوم القيامة ليس بينهم وبينه واسطة
ولا ترجمان وأن الجنة wala turjuman. أحسن الله إليكم وأن الجنة والنار داران قد خلقتا أعدت الجنة للمتقين المؤمنين والنار للكافرين الجاهدين لا تفنيان ولا تبيدان. Nah, di antara i'tiqad yang wajib kita yakini, ya kata Abdullah bin Abi Zaid Al-Qirawani, bahwasanya Allah yukallimu ibadahu yaumil qiyamah. Allah akan berbicara dengan kita hamba-hambanya dari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjuman, tak ada perantara, tak ada penterjemah, tak ada yang ketiga. Langsung Allahu Akbar. Sebagaimana termuat dalam hadis-hadis yang banyak. Allah menyidang sang hamba. Allah Subhanahu wa taala menutupi sang hamba dengan tutupan. Allah tunjukkan, ini catatanmu, apakah engkau ingkari? Dia berkata, tidak ya Rabb, aku akui semua. Subhanallah. Allah akan berbicara dengan kita langsung tanpa perantara. Ini akidah Ahlus Sunnah. Kembali Ahlul Kalam menolak akidah ini. Banyaknya mereka tolak. Kalau Allah berbicara dengan hamba dengan suara dan huruf, berarti Allah itu baharu. Berarti Allah makhluk. Allah itu tak akan mungkin berbicara dengan perkataan dan suara huruf yang didengarkan. Berarti itu baharu. Allah itu memiliki perkataan. Kata orang-orang Asy'ariyah, kalamun nafsaniyun, perkataan dalam diri Allah Subhanahu wa taala yang tak akan mungkin keluar, diekspresikan oleh Jibril. Jika dalam bentuk bahasa Arab ekspresikan Jibril, dialah Quran. Jika dalam bahasa Ibrani, dialah Taurat. Ya. Jika dalam bahasa Suryani, dialah Injil. Berarti Quran itu bukan kalamullah hakikatan menurut mereka. Kita mengatakan ini kalamullah hakikatan, yang didengarkan Jibril itu kalamullah, yang dibacakan Jibril kepada Nabi kalamullah. Mereka mengatakan tidak. Ya. Tapi ingat, Ahlul Kalam ini tak banyak. Adapun kebanyakan manusia, mereka awam. Jangan diklaim paling banyak di permukaan bumi ini orang-orang Asy'ari. Tidak. Ahlus Sunnah paling banyak. Awamu Ahlus Sunnah. Mereka tak pernah tahu hal-hal semacam ini, tak pernah mengakui. Ini hanyalah ungkapan ulama wal kalam. Ini ungkapan cendekiawan mereka. Awamnya tidak, alal fitrah, di atas fitrah yang lurus. Wa annal jannata wan nara darani qad khuliqata, keyakinan ahlu sunnah bahwasanya surga neraka makhluk ciptaan Allah yang kedua-duanya telah diciptakan. Kata Mu'tazilah, mustahil sudah diciptakan. Untuk apa diciptakan? Allah munazzahun 'anil abas. Kata mereka Allah itu maha suci daripada kesia-siaan. Kalau diciptakan sekarang sia-sia, enggak ditempati. Ini kata siapa? Mu'tazilah. La ilaha illallah. Berapa ratus hadis yang mereka harus tolak, kata tak sesuai akalnya. Kalau surga sudah ada berarti sia-sia. Allah mustahil memiliki sifat sia-sia. Ya. Selalu mereka menolak karena tak sesuai akal. Allah sudah mengatakan sudah ada, dalilnya ada. Allah telah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah sudah diberi lihat kepada keduanya. Berarti telah ada. Ya. Setiap kali hamba berbuat, beramal kebaikan, maka Allah tambahkan bagi hamba tersebut kenikmatan di surga, ditambah rumahnya, ditambah kebunnya, ditambah perbendaraannya. Subhanallah. Ini kita ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah, benar-benar ahlu sunnah yang sejati, yang mengikuti Quran dan sunnah, yang mereka bukan dalam bentuk ormas, mereka bukan dalam bentuk sekte, mereka bukan dalam bentuk partai, bukan. Ya, ini ahlu sunnah sejati yang ikut Quran dan sunnah, pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman para al-a'immah. Imam 4 semua sepakat, tak ada yang menyelisihi dalam bab ini. Surga, neraka telah ada. Uiddat al-jannatu lil muttaqin al-mu'minin. Surga disiapkan Allah dan telah disiapkan Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mengimani Allah Subhanahu wa taala.
dan apa-apa yang wajib diimani, wanar lil kafirin al jahilin, dan ciptakan neraka untuk orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Jalla wa Ala, kepada Rasulnya, orang-orang yang mensekutukan Allah, musyrikun, la tafnayani wa la tabidan, yang tidak akan pernah selama-lamanya binasa, kekal, tak akan pernah hancur, diciptakan untuk kekal. Surga, neraka diciptakan untuk kekal. Ketika terjadi huru-hara hari kiamat, ditiupkan sangkakala, hancurlah semua yang hancur, kecuali apa-apa yang ditetapkan tidak akan hancur. Di antara yang tidak hancur, surga, neraka, tak hancur. Arash, qalam, kursi, yang tidak hancur. Ya, tentunya semua kenikmatan dalam surga tak hancur. Demikian juga azab dalam neraka tak hancur. Nah, Syekh. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa kullu zalika qad qaddarahu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa ahsahu ilmah wa anna maqadiral umuri biyadihi ahsahu ilmuhu ahsahu ilmuhu wa anna maqadiral umuri biyadihi wa masdaraha an qada'ihi tafaddal an ala man ata'ah فوفقه وحبب الإيمان إليه وزينه في قلبه فيسره له وشرح له صدره ونور به قلبه فهداه. Kemudian berkata kembali Abdullah ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, Abu Muhammad, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, kita wajib mengimani segala yang telah Allah tentukan, takdirnya, takdir yang Allah ciptakan berupa perkara-perkara yang buruk bagi manusia, tak disenangi manusia, ciptaan Allah tersebut, penyakit, gempa bumi, likuifaksi, banjir, ataupun apa-apa yang baik yang mereka senangi, kekayaan yang berlimpah ruah, harta benda, anak istri. Ya, semuanya telah Allah tentukan, Allah takdirkan. Ya, kita kumpul di sini sudah Allah takdirkan. Ya, kapan ditakdirkan? 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi sudah Allah tuliskan ketentuan segala sesuatu. Ya. Wa kullu dzalika qad qaddarahu rabbuna subhanahu, semuanya telah Allah tentukan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan ketentuan garis takdir kami. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz-zubur. Semua yang mereka buat telah ada dalam catatan terdahulu. Apa yang kita telah buat dulu, apa yang kita buat sekarang, apa yang kita buat besok, yang kita tidak tahu apa yang kita buat besok, sudah ada catatan terdahulu, Lauh Mahfuz. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala yang kecil yang besar semua telah tertulis. Di sana telah tertulis nasib kita, rezeki kita, amalan kita, surga, neraka, istri, anak, semua. Musibah yang akan datang menimpa, kenikmatan yang akan datang menyapa, semua sudah ada. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang perkara ini. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami telah catatkan dalam kitab induk kami. Bagian orang menolak takdir. Siapa yang menolak takdir? Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka menolak. Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Ya, karena pendapat mereka kalau Allah telah menakdirkan segala sesuatu, berarti keburukan pun Allah yang mentakdirkan. Ya, sementara Allah itu munazzahun anis syarr, maha suci daripada keburukan, mustahil. Ya, jadi bagaimana keburukan? Itu ciptaan hamba sendiri, ciptaan makhluk, bukan Allah yang ciptakan, bukan Allah tentukan. Samalah mereka dengan Majusi. Al-Qadariyah majusu hadil ummah. Majusi mengatakan ada dua Tuhan. Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan, dan Tuhan kegelapan, Tuhan keburukan.
Subhanallah, ini kaum Majusi ini. Ilahun nur, masdarul khair, wa ilahu dhulmah, masdarul syar. Ada dua Tuhan. Orang Qadariyah meyakini ada Tuhan selain Allah yang menciptakan perbuatannya sendiri, yang memiliki kehendak sendiri di luar kehendak Tuhan. Kenapa? Gara-gara akal yang mendahului wahyu. Insyaallah. Maka banyak-banyak kita bersyukur, nikmat belajar kitabullah, belajar sunnatul Rasulillah, perkataan para ulama kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Bukan kita berakidah Wahabi, bukan mengajarkan kepada antum ya, yang disebut orang Wahabi. Tak ada Wahabi, itu hanyalah sebutan musuh Islam yang takut Islam itu diamalkan dengan benar. Akhirnya mereka tempelkan gelar Wahabi. Ini akidahnya para ulama, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Abu Hasan Asy'ari datang belakangan sebelum ada, ya. Abu Hasan Asy'ari telah ada akidah. Mengapa menjadi standar kebenaran ketika orang berakidah Abu Hasan Asy'ari? Sebelum dia lahir di mana akidah kaum muslimin? Apakah semua mereka sesat karena tak berakidah syariah? Coba tanyakan, Imam Syafi'i akidahnya syariah itu tidak? Subhanallah. Tidak, berarti sesat. Subhanallah. Cukup menunjukkan sesatnya kelompok-kelompok yang datang belakangan setelah ya masa kurun keemasan Islam. Bahwasanya sebelum mereka ini ada, telah ada Islam berkembang. Ya, kata mereka, kalau kau tak berakidah sufi, tak menjadi sufi, engkau tak sempurna agamamu. Kapan kata-kata sufi itu muncul? Di zaman Nabi tak ada secuil pun kata-kata sufi. Tidak pada masa sahabat, tidak pada masa tabi'in. Datang belakangan, sampai mereka pun berselisih. Dasar sufi itu apa? Pengambilannya di mana? Akar katanya hanya mereka berselisih. Subhanallah. Tarikat pun demikian. Kalau kau tak ikut tarikat, kau terancam masuk neraka. Subhanallah. Tarikat apa? Kau harus ikut tarikat lah. Naqsyabandiyah ke, Syadziliyah ke, Qadariyah ke. Ya, kalau nggak ikut bahaya. Sebelum lahir Naqsyaband dan semacamnya, Syadzili. Sebelum lahir mereka ini, apa akidah kaum muslimin? Apakah dikatakan Nabi itu tarikat Naqsyabandiyah? Khulafaur Rasyidin tarikatnya Naqsyabandiyah? Tidak. Berarti mereka semuanya tak sempurna sebagaimana Naqsyaband. Subhanallah, hadza buhtanun azim, kedustaan yang besar. Semua kelompok yang muncul apapun baru muncul dengan cara beragama sendiri. Menyelesaikan cara beragama orang terdahulu, mereka sesat, menyesatkan. Apapun nama kelompok tersebut. Agama telah sempurna, agama telah utuh, jangan kau tambah-tambahi. Ya. Maka orang yang menambah-nambah agama kita ingkari. Ini bid'ah hasanah, ini bid'ah yang baik. Islam itu telah sempurna. Ibarat masjid kita ini, untuk melihat masjid kita ini terang benderang sempurna. Ada AC-nya, semua ada. Tempat kontrolnya semua tersusun. Datang orang mau nambah-nambahin, menurutnya kurang. Dirubah-rubahnya tempat AC, dirubah-rubahnya kontrol listrik, dipindahkannya jam mimbar, pindahkannya. Antum ingkar, kau jangan rubah-rubah lagi. Ini beda sana nih. Begitulah Islam. Dicoret-coretnya dinding, ini kurang bagus, ini lukisan ini bagus, dicoretnya dinding, tempelkannya gambar. Antum rela, kita tak rela. Cobalah buat. Kau nggak diusir sama pengurus masjid, tak boleh lagi masuk. Udah sempurna ini masjid, jangan kau tambah-tambahi lagi dengan hal-hal yang aneh. Demikian juga Islam udah sempurna. Apalagi perkara akidah yang merupakan pondasi. Masa akidah baru dikenal setelah muncul Ahlul Kalam? Abu Hasan Asy'ari muncul baru dikenal akidah Islam, sebelumnya orang nggak kenal. Subhanallah. Sehingga dijadikan standar baku Ahlus Sunnah Jamaah yang akidahnya syariah. Siapa yang kasih definisi demikian? Subhanallah. Maka banyak-banyak kita bersyukur dengan nikmat Islam, dengan nikmat sunnah, dengan nikmat ilmu salaf ini. Syukuri. Tanda kesyukurannya rajin belajar, terus menimba ilmu. Hindari segala macam syubhat, tak usah buka-buka ahlu syubhat, banyak berkeliaran. Hanya membuat pusing kepala.
Yang datangkannya adalah keraguan-raguan, sementara antum telah ada keyakinan. Mengapa mengambil yang ragu-ragu meninggalkan yakin? Ini firman Allah, ini perkataan Nabi, ini perkataan para sahabat, para tabi'in. Ambil ilmu-ilmu yang baru setelah para sahabat wafat, para tabi'in. Ya, apalagi sekarang mentang-mentang udah punya gelar titel doktor, seolah-olah buat agama sendiri. Doktor ini yang berkata-kata, kau apa? LC. Mana sebanding sama doktor? Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Ya, ini semuanya adalah merupakan talbis iblis. Kebenaran tak diukur dengan doktor, tak doktor. Banyak dokter-dokter tersesat. Subhanallah. Kebenaran diukur dengan dalil. Ini cara beragama yang benar. Jangan terpukau, mentang-mentang dokter ngomong sembarang. Ya. Kembali kepada akidah kita tentang takdir. Qad qaddarahu Rabbuna subhanahu wa ta'ala wa ahsahu ilmuhu. Semua ilmu Allah telah menuliskan apa yang ditakdirkan Allah. Wa anna maqadiral umuri biyadihi. Semua ketentuan takdir apapun juga di tangan Allah. Ya. Wa anna maqadiral umur biyadihi. Ya. Masdariha an qadaihi. Semuanya dari ketentuan takdir Allah jua. Tafaddala ala man ata'ahu fawaffaqahu. Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang dipilih yang taat kepadanya, Allah berikan kepadanya taufik. Taufik Allah berikan kepada kita bukan karena kita hebat. Bukan karena kita berhak, tidak ada hak kita atas Allah. Karena rahmatnya semata kita digiringnya untuk mendapatkan taufik hidayah kepada Islam, hidayah kepada sunnah. Dengan karunianya, bukan karena kita ini ada apa-apanya di mata Allah. Tak ada apa-apa kita di hadapan Allah SWT. Tidak ada hak kita di sisi Allah, tidak ada hak kita. Sedikit pun tak ada. Karena rahmat Allah semata dia berikan kepada kita hidayah. Agar orang tak sombong dengan ibadahnya, dengan amalannya. Dengan ketaatannya dia kira semua dia berhak. Tak ada hak kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ibadah yang kita buat tak ada apa-apanya. Dengan kebaikan Allah tak akan pernah ternilai. Dengan nikmat Allah tak akan dapat terhitung. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari sebelum kita Israiliyat, ada seseorang yang menyembah Allah 500 tahun, mati dalam keadaan sujud. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat agar memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dia katakan, "Ya Tuhan, dengan rahmat-Mu, bagaimana dengan 500 tahun yang aku menyembah-Mu?" Kata Allah, "Baik, mari kita hitung-hitung ibadahmu dengan karuniaku." Malaikat hitung karunia mata aku berikan kepadanya. Bandingkan dengan 500 tahun dia beribadah. Dihitung malaikat, tak ternilai. Ya Rab, tak bisa dinilai. Jelas, masuk kau ke dalam neraka. Ya Tuhan, jangan masukkan ke dalam neraka. Kau katakan dengan amalanmu, masuk kau ke neraka. Tidak Tuhan, dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu dengan rahmatku engkau masukkan ke dalam surga, bukan dengan amalanmu. Subhanallah. Jangan coba-coba kita menghitung-hitung amal ibadah kita. Kemudian mengatakan, ya Tuhan, aku berhak nih masuk surga. Tak ada hak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang dapat petunjuk karena karunia-Nya semata. Apa kita di hadapan Allah? Enggak ada apa-apa. Subhanallah. Tak ada hubungan kita dengan Allah. Hubungan nasab tak ada. Hubungan marga, hubungan suku tak ada. Laisa baina wa bainallahi nasabun wala hasabun, tak ada hitungan apapun juga. Kita hamba yang fakir yang diciptakan. Kalaupun semua kita ini dicampakkan ke dalam neraka, tak dikatakan dia berbuat zalim. Karena kita semua miliknya semata. Kemudian berkata kembali Abdullah bin Abi Zaid al-Qayrawani, wa habbabal imana ilaihi, dialah yang telah menghiasi iman, wa zayyanahu fi qalbi, dalam hati hamba dihiasi iman, fayassarahu lahu, akhirnya Allah mudahkanlah hamba tersebut untuk segala kebaikan. Wa syaraha lahu sadrahu, Allah buat dadanya lapang dengan iman, dengan ilmu.
Ya, wa nawwarahu bihi, Allah buat bercahaya hatinya. Wa nawwarahu bihi qalbahu fahadah, Allah berikan cahaya pada hatinya, Allah beri petunjuk. Kata Allah, wa man yahdillah fama lahu min mudil. Siapa yang Allah tunjuki tak akan pernah ada yang mampu menyesatkannya. Nah, Syekh. Wa khadhala man asahu wa kafara bih fa aslamah wa yassarah. Lidzalika fahajabahu wa adallahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa kullu yantahi ila sabiqi ilmihi wa kullun yantahi ila sabiqi ilmihi la mahisa li ahadin an. Kebalikannya, wa khadhala man asahu, dia akan hinakan orang yang bermaksiat menentangnya, wa kafara bih, yang kafir kepadanya, fa aslamahu wa yassarahu lidzalik, Allah permudah baginya ke jalan-jalan kekufuran. Allah mudahkan baginya kekufuran. Akhirnya digiringlah dia kepada jalan kekufuran, dapat kawan-kawan yang kafir, guru-guru yang kafir. Dia pun dimudahkan pula jalannya ke neraka, iyadzan billah. Fahajabahu, Allah tutup daripadanya jalan petunjuk. Wa adallahu, Allah sesatkan dia dengan ilmunya dan dengan hikmahnya dan dengan keadilannya. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Jangan pernah ada orang bermaksiat mengatakan, ya Allah, kenapa kau buat aku bermaksiat? Kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka? Kenapa kau takdirkan aku menjadi penghuni neraka? Tak ada guna. Karena ilmu tentang takdir hanya ada pada Allah. Allah kunci mati. Allah telah membuat ketentuan-ketentuan. Ini jalannya ke surga, jalannya ke neraka. Jika engkau patuh pada nabi-nabi, nah ini jalannya. Ini hadiahnya. Ini balasannya. Jika kau menentang, ini. Dia berikan akal, panduan. Dia berikan nikmat semua untuk memudahkan engkau memilih jalan ini. Tak ada di hari kiamat hujjah. Dikirimkan Rasul, ditunjukkan mukjizat, dibacakan ayat. Apalagi alasan? Ya Allah, dengan takdirmu Engkau masukkan saya ke dalam neraka, engkau berbuat kezaliman. Tak ada kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tak pernah menzalimi hamba. Semuanya karena perbuatanmu. Ya, yang buruk. Aku kirimkan kepadamu Rasul, kau tentang, aku berikan kepadamu akal sempurna, tak kau gunakan pendengaran dan penglihatan. Subhanallah, tak ada alasan. Ya, orang masuk neraka dengan sebab apa yang dia buat di dunia ini, ya billah. Walaupun semua yang dia buat telah ditentukan oleh Allah, tapi tak ada yang tahu tentang ketentuan tersebut. Ya. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang dia sesatkan, tak akan ada engkau mendapati seorang pun yang dapat memberi petunjuk baginya. Subhanallah, tak bisa. Walaupun anak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, tak dapat. Ini membantah kaum Mu'tazilah yang mengatakan kekafiran, kesesatan bukan keinginan Allah, bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Ini kehendak hamba, pilihan hamba, perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah, bukan ilmu Allah. Tak ada campur tangan Allah dengan perbuatan tersebut. Bahkan Allah tak tahu perbuatan itu. Subhanallah. Ya. Sesatnya ilmu kalam. Ya, barang siapa yang belajar ilmu kalam akan kelam akidahnya. Gelap. Wa kullun yantahi ila sabiqi ilmihi. Semuanya kembali berpulang kepada ilmu Allah yang telah dituliskan di masa yang lalu. La mahisala li ahadin anhu, tak akan ada yang bisa lari daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa sisa waktu kita? 5 menit lagi. Ada soal tadi? Baik, kita padakan sampai di sini. Belum lagi selesai kita membahas perkataan ya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qarawani Malik As-Saghir tentang akidah Ahlussunnah. Ustaz, menurut fatwa fikih siapa?
jika seorang wanita masuk Islam dan suaminya masih kafir, pernikahan mereka akan menjadi batal. Iya. Kata Allah, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan pernah engkau berpegang teguh dengan laki-laki yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga dari orang-orang kafir. Ya, maka ketika seorang perempuan mukminah masuk Islam, suaminya masih kafir, secara otomatis batal pernikahan mereka, fasakh. Andai kata suaminya masih Islam, maka dipertemukan kembali mereka dalam pernikahan yang lama, tak perlu memperbaharui akad. Anak Nabi SAW Zainab, suaminya tak masuk Islam, Abul As. Akhirnya datang perintah Allah agar mereka berpisah, berpisahlah mereka. Berangkatlah Zainab, pisah dengan suaminya. Akhirnya suaminya belakangan masuk Islam. Dipersatukan Nabi dengan tidak mengulangi kembali pernikahan. Kalau tak masuk Islam, batal pernikahannya. Pertanyaannya, adakah setelah putri Zainab masuk Islam tidak untuk tinggal bersama suaminya kafir? Saya katakan awal-awalnya belum datang perintah Allah untuk berpisah. Jadi Zainab masih bersama Abul As. Ya, sehingga datanglah ayat menyuruh mereka berpisah. Rasulullah perintahkan agar Zainab diantar ke kota Madinah. Diantarkan Abul As, mereka berpisah. Ya. Setelah itu Abul As ketangkap oleh pasukan kaum muslimin, dibawa ke kota Madinah. Maka Zainab bersedih karena suaminya tertangkap. Dia bawa harta perniagaan Quraisy. Maka Zainab menebus Abul As dengan kalung pemberian ibunya Khadijah. Maka ketika di hadapan kalung tersebut, Nabi tahu ini kalung putrinya yang diberikan oleh istrinya. Maka Nabi SAW meminta syafaat kaum muslimin. Tolong lepaskan Abul As ini. Kembalikan kalung milik Khadijah. Tolong diberikan kembali kepada semua harta-harta perniagaan yang menjadi titipan orang Quraisy. Abul As pun dilepaskan. Dia pulang ke Mekah. Setelah semua harta mereka sampai, dia kembali kepada masuk Islam. Maka Rasulullah menyatukan mereka kembali dan tidak mengulangi pernikahan mereka. Tak jelas ini tulisannya tadi ini. Siapa yang bertanya nih? Kalau jelas sedikit lah untuk tulis. Karena bukan dokter. Sama dokter Mubin bisa lah untuk buat gitu. Jadi intinya orang-orang kafir, misalnya agamanya sebelum Islam kafir dan Muslim, kedua-duanya masih Islam, tetap kedua-duanya pernikahannya tak perlu diulang. Karena Nabi tak pernah menyuruh ulang pernikahan para sahabat yang dahulu, mereka berasal daripada kaum musyrikin, tak ada. Jika yang laki-laki beragama Islam, istrinya beragama Alkitab, Yahudi maupun Nasrani, tak mengapa. Boleh jalan rumah tangga mereka. Allah mengatakan wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Tak mengapa kalian menikahi perempuan yang baik-baik dari orang-orang beriman. Perempuan yang baik-baik maksudnya bukan pelacur, dari perempuan ahlu kitab. Tak mengapa. Kenapa dibolehkan laki-laki yang menjadi suami sementara perempuannya masih beragama Yahudi maupun Nasrani? Jawabannya, diharapkan kalau istri itu bisa ikut agama suami karena suami lebih dominan. Tentunya semua anak-anak wajib ikut agama bapaknya, tak boleh ikut agama ibunya. Andai kata dia tak masuk Islam, tak mengapa. Perjalanan mereka tetap boleh-boleh saja. Makanya ketika ada seorang Nasrani pendeta mendebat salah seorang ulama ahlu sunnah, dia katakan agama kali ini tidak adil. Kalian mengharamkan laki-laki kami untuk menikahi perempuan muslimah kalian.
Dan katakan sah, tak sah, batal pernikahannya. Sementara kalian menghalalkan perempuan-perempuan kami, ahlu kitab, dinikahi oleh laki-laki kalian. Kalian tak adil. Berkata sang ulama tersebut, gini sajalah. Laki-laki kami dibolehkan menikahi perempuan kalian karena kami beriman dengan Isa dan Musa. Kalau akan mau menikahi perempuan kami beriman dengan Muhammad, selesai. Dia pun terbungkam. Ya, demikianlah ikhwati fillah. Masuk waktu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.